Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, para da'i dan da'iyah di jalan Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar tentang apa saja yang seorang penuntut ilmu, apalagi seorang da'i dan da'iyah, harus kuasai terkait ibadah sholat. Di bab keempat yang terdapat pada kitab Ensiklopedia Sholat atau Sholatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani disebutkan bab keempat adalah tentang etika buang hajat. Apa saja yang harus diketahui oleh seorang muslim, seorang thalibul ilmi, apalagi seorang da'i terkait etika buang hajat? Di antaranya masuk baca apa? Ya, doanya saat masuk maupun saat keluar. Tentang menghadap kiblat. Ya. Bolehkah buang hajat dalam keadaan menghadap kiblat? Membelakanginya? Ataukah mungkin tidak boleh sama sekali? Ataukah mungkin ada kondisi tertentu? Ada kadang boleh hadap kiblat dan ada kalanya tidak boleh hadap kiblat. Begitu juga membelakanginya. Apa dalilnya? Begitu juga misalnya soal membawa sesuatu ada nama Allah. Ada nama Allah. Misalnya la ilaha illallah tertulis tapi di uang. Sebagaimana salah satu lembaran uang rial. Kalau ditaruh di luar takutnya hilang. Kalau dibawa ke dalam ada lafaz Allah. Bagaimana? Sementara kita mau masuk ke dalam kamar mandi atau WC. Kalau ini di handphone seperti apa? Misalnya ringtone-nya. Kadang-kadang orang itu ada yang memasang ringtone-nya dengan ayat Al-Quran atau azan atau zikir tertentu. Ya, kemudian wallpaper-nya. Bolehkah kita membawa HP yang ada wallpaper dengan lafaz Allah-nya? Adab yang lain, misalnya menjauhi pandangan. Pandangan siapa? Tentu pandangan manusia. Bagaimana hukumnya misalnya kebelet tapi ada di hutan? Ada juga yang misalnya kebeletnya di lapangan bola. Lagi main bola nih misalnya. Atau seperti sebagian kernet atau sopir bus kota. Bolehkah di jalanan? Ya. Ataukah mungkin ada kalanya misalnya di jalanan itu boleh? Apakah demikian? Ya. Begitu juga menjauhi tempat berteduh. Tempat berteduh. Seperti bayangan pohon. Ya, apakah boleh kita buang air di situ? Bagaimana lagi kalau itu adalah misalnya di sungai? Yang sungai ini mengalir, tapi kadang sebagian masyarakat menggunakannya sebagai entah sumber minum atau air untuk mencuci pakaian. Ya. Begitu juga misalnya kolam renang. Bolehkah kita buang air di kolam renang? Begitu juga seperti misalnya anak kita yang masih kecil-kecil, kadang kalau mandi itu kan maunya dikasih baskom. Bolehkah dia berendam di situ dan buang air kecil di situ? Seperti mungkin waktu kecil dulu kadang-kadang kita lakukan. Selanjutnya kita juga harus tahu misalnya adab kalau kita buang air kecilnya itu di kloset, itu ada yang duduk, ada yang jongkok,
Ya, sehingga nanti efeknya adalah apakah kencing berdiri itu boleh? Kemudian di zaman sekarang ada juga namanya urinoir, yaitu yang tempatnya di dinding klosetnya, kemudian kita buang air kecil dalam keadaan berdiri dan tidak punya penutup. Jadi kita bisa terlihat badan kita, paling tidak yang bagian atas di hadapan manusia. Ya. Bagaimana kalau seandainya tidak ada WC, yang ada itu misalnya tanah? Ya. Ini perlu diketahui dan harus dipelajari oleh seorang muslim. Selanjutnya juga perlu diketahui masalah berbicara saat buang air. Apa hukumnya kalau misalnya dikasih salam? Ada yang bilang assalamualaikum padahal kita lagi buang air kecil atau buang air besar. Ya. Atau kita ditanyai. Ya. Ada istri bertanya atau suami bertanya, mana kunci mobil, mana kunci motor? Ya, dan ini sudah terburu-buru. Orang muslim harus tahu. Selanjutnya yang perlu diketahui juga saat berbicara tentang etika buang hajat adalah soal tangan. Bagaimana kalau seandainya ada orang tidak punya tangan kiri? Jadi makan tangan kanan, cebok pun harus tangan kanan. Kalau kita buang air, kemudian tangan kita memegang gayung, kalau di zaman sekarang mungkin jet shower, tapi tangan kiri. Dan tangan kanan memegang kemaluan. Ya, misalnya karena memang posisi jet showernya adalah di sebelah kiri. Ya, bahkan mungkin misalnya ini malpraktek dalam membangun WC, di mana WC-nya ada di sebelah kanan, kemudian bak mandinya di sebelah kiri, sehingga menciduk harus dengan tangan kiri dan ceboknya tangan kanan. Bagaimana? Termasuk juga yang harus diketahui, ya karena ini sangat penting bagi setiap muslim, apalagi kalau dia thalibul ilmi dan seorang dai, adalah bolehkah cebok tapi bukan dengan air, melainkan dengan benda padat yang disebut dengan istijmar. Teman-teman bisa buka di kitabnya. Misalnya pakai tisu. Pergi naik pesawat. Di pesawat yang ada airnya itu hanya di wastafel. WC-nya tidak punya jet shower, apalagi bak. Ya. Apakah boleh misalnya hanya pakai tisu? Ataukah memang harus berbekal misalnya gelas? Saat mau masuk kamar mandi di pesawat harus bawa gelas gitu. Karena tidak boleh pakai tisu. Atau bagaimana? Bolehkah tisu saja padahal ada air? Seorang muslim harus tahu. Selanjutnya, jika seandainya memang dikatakan boleh misalnya pakai tisu, apa syarat-syaratnya? Haruskah tisu basah? Ataukah boleh tisu kering? Bolehkah pakai daun? Bolehkah pakai kertas? Atau misalnya bolehkah pakai kresek? Kemudian berapa kali mengusapnya? Bolehkah kalau kita ganti dengan batu? Misalnya batu kali. Ya. Ini semua termasuk hal yang harus diketahui seorang muslim. Yang terakhir, paling tidak kita juga harus tahu kakinya. Kalau tadi ada tangan, sekarang kakinya. Kakinya waktu masuk, haruskah kaki kiri? Ataukah boleh kaki kanan? Begitu juga keluarnya. Bolehkah kaki kiri? Ataukah harus kaki kanan? Disembari dengan membaca doanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sedikit, segelintir saja dari adab-adab etika buang hajat yang disebutkan dalam buku ini. Ada banyak rinciannya. Seorang muslim, apalagi seorang thalibul ilmi dan seorang dai harus tahu. Bab selanjutnya adalah bab wudu. Seorang muslim harus ketahui tentang al-wudu. Kenapa? Karena wudu ini merupakan kunci menuju sholat.
Apabila ada orang sengaja melakukan sholat tapi tidak berwudu terlebih dahulu padahal dia mampu melakukannya, maka sholatnya tidak sah. Bahkan dia berdosa. Apa saja yang kita pelajari dalam masalah wudu? Di antaranya adalah hal-hal yang mewajibkan wudu. Maksudnya, apa saja yang kalau kita mau mengerjakannya, kita wudu dulu. Sebagaimana halnya sholat. Baca Quran, haruskah wudu? Tawaf, haruskah wudu? Berjima, haruskah wudu? Kalau sholatnya sholat wajib, tentu wudu dulu. Bagaimana kalau sholatnya sholat sunnah? Apakah wudunya juga jadi sunnah? Ini diantara yang kita pelajari. Kita harus tahu juga keutamaan wudu. Karena mengetahui keutamaan sesuatu akan menambah semangat dalam mengerjakannya. Kita juga harus ketahui tentang tata cara wudu yang sempurna. Yang mencakup wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Di antaranya juga kita harus ketahui apa saja fardu dan rukun wudu. Yang kalau ketinggalan nanti wudunya tidak dianggap sah. Apa saja syarat-syarat wudu. Di dalam bab wudu kita juga harus ketahui sunnah-sunnah wudu. Yang kalau dikerjakan ya maka berpahala. Tapi kalau tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Selanjutnya yang tidak boleh tidak harus diketahui oleh seorang muslim adalah apa saja yang membatalkan wudu. Dikarenakan pada dasarnya setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Seperti BAB, BAK. Maksudnya begini, ada orang wudu, selesai wudu, kemudian kebelet. Pergi BAB. Wudu yang tadi apakah batal ataukah tidak? Contoh yang lain yang paling sering adalah buang angin. Misalnya seorang berwudu di rumah, lalu pergi ke masjid. Sepanjang perjalanan dari rumah ke masjid, ternyata buang angin. Apakah batal wudunya? Atau saya tambahkan sesuatu yang mungkin sebagian orang banyak yang tidak mengerti. Kalau kena najis, apakah batal wudunya? Contoh wudu di rumah, lalu pergi ke masjid. Sepanjang jalan, ternyata misalnya menginjak kotoran kucing. Apakah wudunya batal? Haruskah wudu kembali di masjid? Ataukah justru tidak batal? Dan cukup mencuci kaki saja? Sebagian kaum muslimin ada yang tidak mengerti. Selanjutnya yang juga harus diketahui oleh seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu dan terlebih lagi seorang dai, adalah hal-hal yang kalau kita mau kerjakan, maka kita sunnah untuk berwudu terlebih dahulu. Apa saja itu? Seperti misalnya, apakah baca Quran itu wajib wudu ataukah hanya sunnah wudu? Zikir, sujud tilawah, tawaf. Haruskah kita wudu ataukah hanya sunnah untuk berwudu? Seorang muslim harus tahu. Selanjutnya yang harus diketahui oleh seorang muslim, penuntut ilmu, apalagi seorang dai, yaitu mengusap khuf. Yang aplikasinya adalah saat wudu misalnya, dia memakai sepatu yang tinggi dan terlalu banyak tali untuk mengikatnya. Haruskah dibuka sepatunya? Contoh aplikasi yang lain adalah misalnya di musim dingin. Kita sedang berada di sebuah negeri yang di situ misalnya minus. Ya. Kemudian kita tidur dalam keadaan kedinginan sehingga membutuhkan kaos kaki dari kulit atau kaos kaki wool dan tebal, tinggi, menutupi mata kaki. Kemudian di subuh hari kita mau berwudu. Haruskah kita lepas sepatunya? Jika tidak harus, apa syarat-syaratnya? Ini semua dipelajari dalam bab ke-6, yaitu mengusap khuf atau sejenis sepatu, penutup kepala dan perban. Coba kita lihat, rinciannya adalah pertama, apa hukum mengusap khuf? Apa syarat-syarat kita bisa mengusap khuf? Ya.
Selanjutnya, apa saja hal-hal yang membatalkan mengusap khuf? Setelah kita mengusap khuf, kemudian kita mau sholat misalnya, apa yang bisa membatalkan pengusapan khuf ini? Kalau batal mengusap khuf, apakah cukup cuci kaki saja ataukah malah mengulang wudhu dari awal? Kemudian bagaimana cara mengusapnya? Pakaian di bagian bawahnya, ataukah bagian atasnya, ataukah seluruh sepatunya? Kemudian kalau dia kaos kaki, bagaimana cara mengusapnya? Kalau penutup kepala, bagaimana cara mengusapnya? Ini juga bisa dipraktekkan oleh para ibu-ibu, para akhwat, manakala wudhu di tempat terbuka. Tempat terbuka. Misalnya di mall, qadarullah ternyata tempat wudhu akhwatnya tidak ada dinding sehingga bisa terlihat oleh laki-laki. Ya, bagaimana cara mengusap jilbabnya? Termasuk juga yang kita pelajari dan ini sangat penting untuk diketahui, yaitu mengusap perban. Kalau seseorang misalnya punya luka bakar, kemudian dibalut dengan perban. Bagaimana kalau patah tulang, kemudian dibalut dengan gips? Kemudian bagaimana kalau seandainya cuma diberi plester sedikit? Ya, kalau di Indonesia kita sering bilang handyplast. Ya, meskipun ini merek. Apakah boleh itu handyplast hanya diusap begini atau harus dicuci? Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mengusap bagian yang terluka. Apakah luka yang bisa kena air, luka yang kalau diberi air nanti takutnya tambah parah, atau memperlama sembuhnya. Ini semua akan dibahas dalam bab yang ke-6 dan ini bagian dari sholat. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang mau sholat punya keadaan-keadaan demikian tadi, seperti menggunakan sepatu yang sulit dibuka, mau berwudu tetapi terlalu dingin, mau berwudu tetapi ada perban, ada pembalut, ada gips, mau berwudu tetapi penutup kepalanya tidak bisa dibuka karena misalnya banyak laki-laki yang melihat tempat wudu perempuan dan seterusnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini dulu yang kita bisa perkenalkan dari bab-bab sholat, bab yang keempat, yaitu bab tentang etika buang hajat, kemudian bab kelima tentang wudhu, dan yang keenam adalah mengusap khuf, menutup kepala dan perban, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.